Google Pixel 3. Sekarang sudah turun banget, jadi cuma 2 jutaan aja. Kira-kira di harga segitu Google Pixel 3 dengan si kameranya yang monster banget pada zamannya, masih worth it kah untuk dibeli? Yuk langsung aja kita review Google Pixel 3. Halo guys, nama gue Steven dari StevTech dan mari kita langsung aja review si Google Pixel 3. Mari kita bahas dulu seperti biasa harga dan speknya. Untuk harganya kalian bisa beli sekarang di harga cuma 2,7 juta. Untuk yang RAM 4GB dan internal storage sebesar 64GB. Itu udah support all SIM yang pastinya, gak diblok. Dan seperti biasa, kalau kalian beli HP-nya gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan untuk harga segitu kalian dapat spek pakai chipset Snapdragon 845 dan fabrikasi sebesar 10 nanometer. Layar 5,5 inci, POLED display, Full HD dengan PPI sebesar 443, ada squeeze feature yang pastinya, storage UFS 2.1, NFC, dual speaker, dan juga punya baterai sebesar 2915 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 18 watt. Next, untuk si desain dan displaynya. Gak kayak di Pixel 3a yang waktu itu gue udah pernah review. By the way, kalau misalnya kalian mau lihat video itu, gue bakal taruh linknya di deskripsi juga. Dan ya, gak kayak di Pixel 3a yang semuanya terbuat dari plastik, karena ini tuh HP real flagship dari Google. Jadi si frame-nya full terbuat dari metal dan untuk bodi belakang dia terbuat dari kaca yang udah dibaut oleh Corning Gorilla Glass 5. Sama kayak si layarnya. Untuk desainnya ini belakangnya menurut gue khas Google banget. Ya ini lumayan disayangkan, Google sekarang udah nggak pakai desain kayak gini. Kalau nggak salah Google Pixel 4 sama Pixel 5 tuh kan desainnya udah nggak kayak gini lagi. Udah nggak dual tone, glossy sama matte finish. Personal gue suka banget, ini ngasih karakter banget buat si Google Pixel. Beda dari yang lain. Tapi ya, untuk si size-nya sendiri ini karena Google Pixel 3 bukan 3XL, jadi sangat compact banget, 5,5 inci layarnya. Jadi untuk pemakai sarung tangannya pastinya masih kerasa nyaman banget. Dan untuk si NFC-nya ini seperti HP Google lainnya, dia itu NFC-nya terletak di glossy part of the phone, jadi di daerah glossy-nya. Dan mari kita langsung tes si NFC-nya pakai GTO Kaching Imani 123. Dan dia langsung nge-scan. Dan yang gue rasa setelah gue nge-review beberapa Google Pixel phone, Google Pixel 3a dan Pixel 3, gue bisa bilang ini NFC-nya tuh bekerja 10 dari 10. Sangat akurat banget, cepat, dan juga nggak pernah ada masalah. Very nice. Dan untuk kualitas layar sendiri, menurut gue kalau mau dibandingin sama Google Pixel 3a, Xperia XZ2 dan Xperia XZT sekalipun, layar di Pixel 3 lebih bagus dibanding HP tersebut menurut gue. Overall, kualitas layar punya warna yang vibrant, tapi nggak oversaturasi, kontras warna yang luas, viewing angle yang bagus, dan juga yang pastinya gambar kelihatan jernih dan tajam. Ya overall ini tuh kualitasnya 11-12 sama Galaxy S9 lah. Sangat bagus. Cuma ya memang untuk si full brightness-nya ini nggak setara dengan HP flagship zaman sekarang yang pastinya. Jadi pemakaian outdoor atau di bawah sinar matahari, walau masih kelihatan cukup usable, tapi layar memang jadi sedikit gelap. Ya bisa dibilang ini tuh brightness-nya mirip-mirip sama Galaxy S9 atau XZ3, tapi masih lebih bagus dari Pixel 3a dan XZ2. Dan untuk si touchscreen-nya ini, gak usah diragukan lagi ya. Google Pixel tuh menurut gue kayak versi iPhone-nya HP Android. Overall mau dipakai untuk ngetik keyboard atau apapun, kayak navigasi aplikasi secara cepat, yang butuh sensitivitas cepat banget, di Pixel 3 ini kerasa sangat responsif. Dan juga yang gue suka si haptic feedback-nya. Ini benar-benar mantep banget. Setara dengan iPhone dan Samsung Galaxy S Series. Dan yang pastinya lebih baik daripada HP Sony dan Sharp. Next, mari kita bahas si audio quality-nya. Untuk audionya karena si Google Pixel 3 tuh nggak ada headphone jack. Jadi gue bakal tes pakai converter. Ini dia converternya. Vention 3.5mm to USB Type-C. Dan untuk kualitasnya gue bisa bilang ini suaranya tuh bener-bener bagus banget. Lebih baik daripada XZ2 atau XZ3 dan setara dengan iPhone 11 Pro gue. Which is very surprising. Overall punya suara yang lebih ke warm, dengan bass yang punchy dan fun, instrumen yang rich dan separasi yang bagus. Vokalnya juga ini cukup jelas, gak nusuk. Oh ya, terus volumenya juga ini bisa cukup keras banget kok. Gue tes pakai headphone KOS Porta Pro yang butuh power 2 kali lipat daripada headphone biasanya. Di Pixel 3 ini volumenya di 70% aja udah sangat keras. Jadi ini si amplifiernya udah cukup bagus. Terus juga kalau misalnya kita lihat guys, dia itu banyak stepnya. Gak kayak HP biasa yang stepnya itu cuma dikit. Di Google Pixel 3 tuh ini stepnya kayak XZ3 atau XZ2 lumayan banyak. Jadi kalian bisa ngatur specifically mau di volume berapa. Yang personal itu sangat penting. Lebih penting daripada yang kalian kira. Oke,
So, untuk si speakernya, ini tuh dual front facing stereo speaker yang personal gue bener-bener suka banget. Dan gue bisa bilang ini suaranya memang sangat bagus banget. Overall, sangat balance volumenya, kanan kiri itu benar-benar balance berkat separasi volumenya yang cukup bagus. Dan overall, suara memang lebih fokus ke arah instrumen dan bass yang cukup punchy, soundstage yang luas, dan juga instrumen yang lumayan rich. Volumenya juga ini bisa cukup keras banget dengan minimum distorsi. Terus juga dia seperti di audio quality via headphone, di speakernya juga ini dia punya step yang cukup banyak. Jadi kalian bisa ngatur specifically mau di volume berapa. Tapi overall nih, speakernya menurut gue untuk harganya the best, lebih bagus daripada XZ3 sekalipun. Dan untuk lebih detailnya, ini dia speaker testnya, gue rekomend kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin bedanya lebih detail. Check it out guys! Dan untuk si kamera quality-nya, untuk kamera belakang, dia itu punya megapiksel sebesar 12,2 megapiksel, f1.8 yang udah support optical image stabilization, dan untuk kamera depannya dia itu dual kamera. Kamera utamanya itu 8 megapiksel f1.8, dan kamera keduanya juga 8 megapiksel f2.2, tapi yang kamera keduanya tuh ultra wide. Lumayan interesting. Dan untuk si kamera belakang ini punya sensor yang sama persis dengan Google Pixel 3a. Tapi berkat chipset yang lebih bagus, jadi kualitas gambar memang kelihatan lebih baik sedikit di Pixel 3. Overall gambar punya detail yang super sharp, tapi nggak over sharpen, dengan warna yang natural, dynamic range yang bagus, dan juga kontras yang sangat bagus. In summary, Google Pixel 3 punya gambar yang true to life, mirip banget sama iPhone, cuma nggak kayak iPhone yang kadang-kadang itu tuh gambarnya terlalu true to life jadi sedikit flat. Di Google Pixel 3 dia nge-enhance gambarnya biar sedikit lebih hidup dan lebih enak dilihat di mata. Yang personal gue lebih suka. Dan untuk kualitas low light-nya, di Pixel 3 yang pastinya sudah ada night mode atau kalau di Pixel namanya nightscape. Dan untuk kualitasnya ini sudah sangat bagus. Terbaik di harganya. Mau di versusin sama HP baru atau HP bekas, menurut gue di harganya Pixel 3 ini night mode-nya the best. Punya gambar yang masih sharp dengan warna yang bagus, natural banget, noise yang minimum, dan juga yang gue suka banget ini tuh keterangan gambarnya. Karena ada beberapa HP yang kalau misal ngambil gambar pada malam hari terlalu terang, tapi di Pixel tuh masih kerasa natural, jadi masih kerasa kayak ngambil gambar di malam hari. Dan untuk si selfie-nya ini ada dua kamera, lumayan unik. Yang kamera keduanya tuh kan ultra wide, dan untuk si kualitas main selfie kameranya ini sudah sangat bagus. Gambar kelihatan sharp banget, clear, dan juga vibrant. Cuma yang memang untuk si ultra wide kameranya ini nggak beda jauh, tapi kalau misalnya ada pencahayaan yang cukup bagus, gambar jadi kelihatan grainy atau banyak noise, dan juga detailnya lebih soft daripada si main kameranya. Dan untuk si video recordingnya, dia itu kamera belakangnya kalau misalnya kita switch ke video dan ke settings, di sini dia bisa nge-record sampai resolusi 4K 30 fps. So ini dia sampelnya pakai resolusi tersebut. Oke guys, ini video recording pakai resolusi 4K 30 fps. Kita tes stabilisasinya gimana. Gue coba lari. Fokusnya ke tanaman, lumayan cepet. Dynamic range cukup bagus. Detailnya cukup oke. Dan kalian bisa nilai audionya gimana. Kita akhiri dengan foto anggrek yang belum mekar. Very nice. Dan untuk si gaming performance dia tuh pakai chipset Snapdragon 455. Dan untuk game performance-nya kalau dipakai buat main game semi demanding kayak misal PUBG Mobile atau Mobile Legends, di settingan medium high setting juga masih sangat playable dengan frame rate yang lumayan stabil. Tapi kalau misal mulai dipakai untuk main game super demanding kayak Genshin Impact, harus di settingan semua low setting. Itu juga walaupun di settingan semua low dan juga walaupun punya frame rate yang cukup oke, tapi yang gue rasa tuh dia punya banyak stuttering. Apalagi kalau misal kalian mainnya agak cukup lama, kayak lebih dari 15 menit. Kalau main game berat lebih dari 15 menit kayak Genshin Impact, HP-nya bakal kerasa panas dan gameplay makin stuttering. Yang bikin jadi nggak unplayable yang pastinya.
Jadi ya, technically masih bisa main Genshin, tapi gue nggak rekomend sih. Terlalu cepet panas ya HP-nya. Tapi untungnya untuk main game rhythm kayak Bandori atau Wall of Life, di Pixel 3 ini kerasa mantep banget. Layaknya main di iPhone. Overall nggak ada touch ataupun audio delay sama sekali. Ditambah lagi dengan speaker dual front firing speaker yang mantap banget, experience main game rhythm di Pixel 3 memang kerasa sangat enjoyable. Next, untuk si UI experience-nya, kalau misalnya kita ke setting dan ke about phone, di sini Pixel 3 sudah di Android 11, dan untuk si security juga bisa kita lihat semua sudah up to date. Kecuali Google Play, tapi Google Play gue tinggal reset aja HP-nya. Dia udah dikasih update juga. Kalau nggak salah tuh Google Pixel 3 masih disupport sampai Google sampai Android 12. Tapi sayangnya Android 13 nggak bakal dapat. Tapi kalau misalnya gue salah, kalian bisa komen di bawah. Cuma untungnya walaupun kalian cuma dikasih update sampai Android 12, tapi security patch-nya masih support. Sampai kalau nggak salah 2 tahun ke depan. Dan untuk si pemakaian sehari-hari, ini berkat si stok Android-nya yang super enteng banget. Snapdragon 845 masih kerasa kayak HP flagship zaman sekarang. Kalau dipakai untuk multitasking masih kerasa super smooth, dan juga untuk launching aplikasi dan navigasi aplikasi punya loading yang sangat cepat dan juga experience yang sangat responsif untuk navigasi di aplikasi. Overall kerasa sangat cepat dan responsif layaknya HP flagship. Kalau misalnya mau dibandingin sama kayak HP second lainnya kayak Galaxy S9 atau X3, masih lebih smooth di Google Pixel 3. Paling smooth di harganya untuk HP bekas. Untuk si Wi-Fi-nya, kalau misalnya kita ke DRM Info, dia itu di Wi-Fi L1. Jadi kalau nonton Netflix atau streaming service lainnya bisa sampai di resolusi paling tinggi. Dan juga dia sudah support HDR10 juga. Very nice. Yang terakhir, mari kita bahas si battery life-nya. Untuk baterai memang ini cukup kecil, di 2915 mAh baterai. Tapi bisa fast charging sampai 18 watt atau power delivery 2.0. Dan untuk ketahanan baterainya di Pixel 3 memang bukannya terbaik. Tapi untuk HP second menurut gue sudah cukup bagus. Overall dengan pemakaian gue yang enteng seperti biasa, hanya nonton video Netflix dan juga sosial media kayak Instagram atau Pixiv, Pixel 3 bisa tahan full 1 hari penuh dengan screen on time yang udah gue screenshot. Dia punya screen on time yang lumayan bagus di 5 jam 50 menit atau kalau mau dibuletin 6 jam. Dan yang bagus juga di 6 jam SOT masih ada sisa baterai 20%. Tapi gue nggak rekomen kalian ngedrain baterai sampai 0%, gue rekomen sebelum nyentuh 20% udah dicas HP-nya, biar baterainya lebih sehat. Tapi ya, untuk si charging speed-nya sendiri, gue ngecas pakai charger biasa, 15 watt, itu dari 20% sampai 100% itu butuh waktu 1 jam 50 menit. Not the best, tapi ya cukup oke lah untuk umurnya. Tapi ya cuma segitu aja videonya, dan untuk si konklusinya, menurut gue Google Pixel 3 di tahun 2021, kalau kalian bisa dapat unit tersebut dengan kondisi yang baterainya sehat, kayak di unit gue tuh ini baterainya di 91% battery health-nya. Overall, gue bisa bilang sih Pixel 3 masih sangat worth it. Untuk harga 2 juta kalian bisa dapat build quality yang menurut gue ini premium banget, kualitas kamera yang sangat bagus, flagship level, masih bisa bersaing bahkan di HP zaman now yang baru yang punya harga 2-3 kali lipat dari Pixel 3. Kualitas layar menurut gue ini sangat bagus banget, bisa bersaing dengan Galaxy S9. Kualitas dual front firing speaker yang bener-bener immersif banget, sangat bagus. Dan juga yang pastinya dari si UI experience-nya. Menurut gue stok Android memang the best Android version untuk HP Android. Ya personal gue nggak suka sih sama HP yang ada skin kayak Realme UI atau MIUI. Gue lebih suka stok Android. Gimana ya? Kerasa lebih konsisten performance-nya dan lebih optimize. Ya mungkin untuk kelemahannya yang gue lihat tuh hanya dari battery life-nya yang memang cepat habis dibanding HP sekarang, dan juga dari si headphone jack-nya yang dia itu nggak ada headphone jack. Jadi kalian harus beli converter sendiri. Yang menurut gue ini lebih big deal karena personal gue nggak ada Bluetooth headphone. Jadi memang rada pain in the ass kalau misalnya mau ngedengerin lagu di HP ini harus pakai converter dulu. Tapi selain itu gue rekomen banget Google Pixel 3 asal kalian bisa nyari unit yang battery health-nya bagus. Jadi kalau misalnya kalian mau beli, tanya dulu battery health-nya berapa. Karena menurut gue itu penting, apalagi di HP yang baterainya kecil banget kapasitasnya. Kalau misalkan bisa nyari battery health yang bagus, rekomen. Kalau nggak bisa, mending ke Pixel 3a XL aja atau 3XL sekalian. Tapi ya, seperti biasa kalau kalian beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Cuma segitu aja guys videonya.
Mohon maaf kalau misalnya kesalahan atau video kelewat atau mulai kecepatan. Jangan lupa like dan subs. Oh ya, kalau misalnya kalian ingin wallpaper Noel Genshin Impact, gue udah taruh juga linknya di deskripsi di bawah timecode. Thanks for watching. We'll see you in another video. Bye.